Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Jemaat Betani Batam, Shalom. Shalom. Semuanya siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Mari sebelum kita beribadah, kita tundukkan kepala dan berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu dan kasih-Mu kami dapat berkumpul bersama untuk beribadah di tempat ini sore ini ya Tuhan. Engkau siapkan hati kami semua, Engkau siapkan pikiran kami agar kami dapat menerima semua pelajaran yang kami harus terima hari ini Tuhan. Engkau berkati setiap kami, Engkau siapkan hati kami agar kami dapat memuji nama-Mu dan mengagungkan nama-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, oh, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah. Mari kita nyanyikan lagi, sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti,
kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Oh, sungguh indah Engkau, Terima kasih. sungguh indah Engkau Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar Engkau Tuhan. Bagiku Tuhan, Oh, Jesus. How wonderful you are, deeper in your presence. Kami memujimu Tuhan, sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh indah Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu. Oh, sungguh indah, how beautiful you are. Kami memujimu Oh, sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu. Sungguh indah Engkau, sungguh indah pengorbananmu ya Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu pada kami. Oh, we wanna exalt you, Lord. Haleluya, haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
dan ajaib. Haleluya. Sungguh Engkau yang layak terima segala hormat dan kemuliaan. Sore kami datang, kami memuji, kami siap bersuka cita karena Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang muji Tuhan bersama kita katakan amin. Kata pertanyaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Halo, kita bersama-sama, come on. Here we go. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan bersama. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, hatiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah Aku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau yang pegang hidup kami, pegang hidupku sepenuh jiwaku. sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Sungguh Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. musik memuji Tuhan. Terima kasih Engkau menyertai hidup kami. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Mari yang percaya serukan namanya Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. come on. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan pengumuman sebagian dari gereja. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan menyaksikan info BBC untuk saat ini. Mengundang para muda-mudi untuk hadir dalam ibadah youth secara onsite setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di Chapel BBC.
Ibadah Jumat Agung akan diadakan pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 8 pagi di Chapel BBC, hanya satu kali ibadah saja. Perayaan Paskah Sekolah Minggu dan pengumuman pemenang lomba akan diadakan pada tanggal 17 April 2022 di ruang Sekolah Minggu lantai 2 pukul 11 siang. Seminar kerohanian yang akan membahas tentang gereja dan metaverse, kawan atau lawan, yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 pukul 6 sore bertempat di Chapel BBC dengan pembicara Bapak Pendeta Suronotan MTH dari Malang. Demikian info BBC untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, pengumuman tambahan dari kami untuk tanggal 23 April ini Bapak Ibu tentang enrichment khusus seminar Gereja Metaverse. Saya mengundang Bapak Ibu secara khusus, mari datang bersama-sama supaya kita belajar apakah gereja Metaverse itu lawan atau kawan. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu asing dengan Metaverse, istilah ini. Izinkan saya beberapa saat menerangkan. Metaverse itu kira-kira begini. Mark Zuckerberg itu yang punya Facebook itu membuat sebuah dunia yang persis sama dengan dunia nyata ini. Tapi namanya dunia maya. Itu sebabnya disebut dengan metaverse, Bapak Ibu. Jadi di sana di dunia maya itu ada diperjualbelikan baju, makan, minum, tanah, butik, merek-merek terkenal sudah pada beli, Bapak Ibu, Chanel, LV dan sebagainya. Di sana dijual semuanya. Ada perusahaan dari Indonesia beberapa waktu lalu saya baca di Kompas sudah beli 30 miliar, mahal-mahal, slotnya mahal-mahal di sana semua, Bapak Ibu. Persis sama seperti di dunia nyata, tapi di dunia maya. Dan kelak ketika kemudian alatnya semua lengkap akan ditanamkan chip di belakang sehingga kemudian waktu kita pakai kacamata itu tanamkan chip lalu kita makan ayam rasa benar-benar ayam padahal bukan, itu cuma dunia maya. Kita pakai avatar begitu kita makan ayam rasa ayam, aroma KFC bisa tercium. Waktu kita berangkulan di dunia maya tapi kita merasa bahwa kita sungguh-sungguh dirangkul di sana. Itu kira-kira metaverse Bapak Ibu, dan sudah ada gereja yang di sana yang hadir Bapak Ibu melakukan penginjilan, tapi mereka yang tidak berbayar seringkali diganggu oleh avatar-avatar yang lain. Nah ini menjadi isu yang sangat hangat dan gereja sebagai peneropong sejarah perjalanan kerajaan Allah harus juga memperhatikan bagian ini Bapak Ibu ya, jangan sampai kita gagap. Itu sebabnya kami mengundang Bapak Ibu, mari hadir bersama-sama dalam enrichment itu. Lalu kemudian yang kedua, Jumat nanti kita akan ada Jumat Agung Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang dalam peristiwa-peristiwa perayaan begitu ada good problem, di mana tempat terlalu penuh sampai kemudian kami pakai ruangan atas sana waktu Natal, di sana juga penuh sampai turun ke bawah. Jadi kami untuk Bapak Ibu yang biasa ibadah sore datanglah lebih pagi, yaitu jam 8 pagi. Bapak Ibu kalau mau dapat tempat yang bagus datanglah jam 4 pagi. Belum ada security Bapak Ibu, masih pada tidur. Datang lebih pagi maksud kami. Nah, nanti kursi kami akan atur, kami coba ikut modelnya di Surabaya, nanti 2 didempetkan begitu Bapak Ibu, lalu 1 dijarakkan, 2 didempetkan. Bapak Ibu yang suami istri langsung saja ambil yang 2 begitu ya, berdekatan. Karena kalau suami istri berdekatan kan gak perlu berjarak ya. Lalu kemudian anaknya barangkali, begitu kita atur supaya muat lebih banyak. Bapak Ibu ya, karena cuma 1 kali ibadah Jumat Agung. Tapi kalau kenaikan Tuhan Yesus kita 4 kali ibadah jadi normal. Itu saja Bapak Ibu. Lalu kemudian yang terakhir saya John Panggabean, Gembala Sidang Gereja Betani Batam, mewakili seluruh staf pastoral, full timer, pengerja, yayasan dan jemaat Gereja Betani Batam. Turut berempati yang sedalam-dalamnya untuk dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Almarhum Bapak Wilmar Hamonangan Sibarani, Papa terkasih dari Ibu Jenny, kami panggilnya Kak Jenny, karena Ibu Jenny guru sekolah minggu kita yang komitmen dan bertalenta untuk melayani anak-anak sekolah minggu. Kami turut berempati Bu. Doa kami kiranya keluarga besar, anak cucu, anak mantu, semuanya dihiburkan oleh Allah Roh Kudus dan diberi sukacita yang sejati. Tadi saya baru tanya kepada Ibu, almarhum meninggal di usia yang ke-80. Puji Tuhan. Musa berkata, umur kami 70, kalaupun kuat 80. 80 itu bonus luar biasa. Kebanggaannya adalah penderitaan. Musa berkata begitu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur petang hari ini Tuhan, oleh anugerah-Mu yang setia dalam hidup kami berkesempatan memuji, menyembah-Mu bersama-sama di tempat ini. Kami menghormati kehadiran-Mu Tuhan, kami bersuka cita di hadirat-Mu. Kami memuliakan Engkau Allah yang hidup, pembela dan juru selamat kami. Sore ini Tuhan, dalam ibadah yang baik ini, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, melanjutkan pembelajaran dari minggu-minggu yang lalu. Tuhan, tolonglah kami supaya waktu langkah-langkah ini kami lakukan untuk belajar firman-Mu, melihat lebih dekat lagi. Anugerahkan kepada kami semua hikmat, akal budi, inspirasi, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu dengan lebih baik lagi. Dan pada gilirannya kami mengerti apa yang perlu kami lakukan, sehingga firman itu berbuah 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda untuk kemuliaan Allah. Urapi kami tanpa terkecuali, hamba-Mu yang banyak kekurangan dan kelemahan. Tuhan, tolonglah. Terima kasih Bapa yang baik, kami menaklukkan hati dan pikiran kami di bawah salib Kristus yang kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup kekal itu kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat sore buat kita semua. Kita melanjutkan pembelajaran kita Bapak Ibu tentang pencipta dan ciptaannya. Kita sudah melihat hakikat dari ciptaan. Semua ciptaan diciptakan untuk kemuliaan Sang Pencipta. Ciptaan tidak diciptakan untuk kemuliaannya sendiri. Begitulah manusia diciptakan untuk kemuliaan Sang Pencipta. Begitulah tumbuh-tumbuhan, hewan, alam semesta, jagat raya dan seluruh isinya diciptakan untuk kemuliaan Allah Sang Penciptanya. Kita masuk kepada Kejadian 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-13. Bapak Ibu, firman Allah berkata demikian. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkan, menyimpan dalam hati, dan yang paling berbahagia mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, kita sedang belajar ya. Saya ingatkan kembali pengulangan. Biasa kalau pengajaran, materi pengajaran seperti ini, izinkan saya mengulang lagi untuk mereview apa yang kita sudah pelajari beberapa minggu yang lewat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar tentang heksahemeron, 6 hari penciptaan. Kita sudah belajar ada 3 teori. Apapun pendekatan kita tidak mempengaruhi keselamatan Bapak Ibu, tapi mempengaruhi prinsip penafsiran, konsistensi teologis yang kita bangun waktu kita baca firman Tuhan. Ada yang melakukan pendekatan sebaiknya 6 hari itu dipahami harafiah sebagai 6 hari. Lalu kemudian urutannya sungguh-sungguh berurutan, disebut literal dan sekuensial. Ada yang menganut begitu, tapi kita sudah belajar agak sulit dipegang. Karena apa Bapak Ibu? Belum tentu satu hari di sana 1 kali 24 jam, terutama hari yang ke-6. Terlalu banyak diciptakan hari yang ke-6, ditambah hari yang ke-7. Sampai hari ini, kitab Ibrani memberitahu kita, hari ini masih hari yang ke-7. Jadi hari yang ke-7 gak pernah ditutup. Jadilah petang, jadilah pagi, itu hari yang ke-7. Enggak ada ayat itu. Hanya hari yang pertama sampai hari yang ke-6 ada anak kalimat itu. Karena itu ditafsirkan harafiah kok agak sulit. Lalu kemudian pendekatan yang kedua, tidak perlu harafiah tapi harus berurutan. Non-literal and sequential. Mereka berkata begitu. Ada problemnya juga kalau harus berurutan. Bagaimana mungkin dengan hari pertama ada terang, hari yang keempat baru diciptakan benda-benda penerang. Terangnya dari mana hari pertama? Oh, itu terang kemuliaan Allah. Tidak mungkin, melanggar Wahyu pasal 21.
Karena nanti sumber terang sejati adalah Kristus Yesus yang tidak butuh benda-benda penerang lagi di langit baru dan bumi baru. Karena terangnya memancar dari Kristus. Jadi bertentangan. Jadi yang kedua juga sulit pendekatan. Karena itu saya secara pribadi, Bapak Ibu boleh beda ya, kita boleh beda. Tetap dalam Yesus kita bersaudara, tetap diselamatkan selama percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Ya, ini cuma pendekatan saja. Yang ketiga, non literal dan non sekuensial. Tidak harus harafiah dan tidak harus berurutan. Ada alasannya Bapak Ibu yang kita sudah bahas minggu lalu, saya ulang dengan cepat. Apa alasannya Bapak Ibu? Alkitab memiliki otoritas dan tidak bersalah, tapi penafsiran manusia bisa salah. Alkitabnya tidak dapat salah, manusia yang menafsirkan firman Allah bisa salah. Lalu kemudian kejadian satu adalah tulisan literatur. Mempertunjukkan keindahan literatur dan karya sastra yang indah. Musa menulis Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan bukan untuk menjawab pertanyaan sains. Alkitab bukan karya ilmiah. Alkitab adalah firman Allah yang diwahyukan untuk manusia supaya manusia mengenal Allah, menyembah Allah, diselamatkan dan hidup bersama dengan Allah. Alkitab sekali lagi tidak pernah ditulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kaum sains, para ilmuwan. Tidak sama sekali. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu Kejadian pasal 1 itu literatur yang indah. Musa yang luar biasa dididik 40 tahun dengan filsafat Mesir, budaya Mesir yang luar biasa itu. Di bawah ilham Allah Roh Kudus, dikontrol supaya tidak berkesalahan dalam menuliskan teks firman Allah. Dia menuliskan dengan sastra yang indah Bapak Ibu. Perhatikan sastra indahnya itu. Pengulangan di hari pertama dan keempat. Setelah hari pertama diciptakan, nanti hari yang keempat diisi hari yang pertama itu. Itu produksi terang, lalu kemudian pemisahan terang dari gelap Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu kemudian hari yang kedua, kiastisnya di situ. Hari yang kedua diciptakan Bapak Ibu. Lalu kemudian hari yang kelima diisi apa yang diciptakan di hari yang kedua. Hari kedua langit dan laut, hari kelima bintang-bintang untuk mengisi langit itu. Lalu binatang-binatang di laut. Jadi urutannya 1 gandengnya dengan 4, 2 dengan 5, 3 dengan 6. Ada unsur kiastis di sana. Karya sastra yang indah sekali. Hari ketiga dan keenam, 2 perintah penciptaan, darat dan tumbuh-tumbuhan, binatang darat dan manusia. Selanjutnya bagaimana indahnya karya sastra ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perhatikan, kalau kita menganut non literal dan non sekuensial, maka kita tidak perlu berkonflik dengan ilmu pengetahuan, tidak perlu berdebat Bapak Ibu, karena ini karya sastra, bukan karya ilmiah. Ini bukan karya ilmiah, ini adalah karya sastra. Lalu kemudian, terang diciptakan mula-mula melalui benda-benda penerang. Hidup diciptakan setelah ada terang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menganut ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, non literal, non sekuensial, lebih mudah kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita atau kebenaran firman Allah. Nah, bukti keindahan selanjutnya Bapak Ibu, perhatikan ini. Kata langit dan bumi ada di awal dan di akhir kitab Kejadian itu loh Bapak Ibu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam bahasa Ibraninya langit dan bumi diciptakan Allah. Jadi ada di awal, juga ada di hari yang ke-6 di bagian terakhir. Ini seperti sebuah inklusio. Dibuka dengan kalimat langit dan bumi, ditutup dengan langit dan bumi. Seperti sebuah orkestra, ini disebut inklusio. Dimulai dari A, ditutup dengan A. Perhatikan apakah ini kebetulan? Tidak. Ini karya sastra yang hebat yang ditulis oleh Musa. Hari ke-7 berbeda dengan hari pertama sampai ke-6. Kenapa? Semua hari yang saya katakan tadi, hari pertama ditutup dengan jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Hari kedua jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Tapi hari yang ke-7 tidak pernah ditutup sampai hari ini. Ibrani berkata hari ini masih hari sabatnya Tuhan. Entah sudah berapa ribu tahun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu kemudian hari ke-7 Allah bertahta dan seluruh bumi adalah bait Allah. Waktu Allah berhenti dari segala ciptaan Bapak Ibu, maka Allah berhenti
Pada hari yang ketujuh Bapak Ibu, dia itu berhenti bukan berarti beristirahat, bukan artinya dia terlalu capek menciptakan alam semesta, sehingga kehilangan daya, sehingga mungkin kekurangan tenaga, sehingga perlu istirahat. Oh bukan. Hari ketujuh itu Allah berhenti dari segala ciptaan karena dia bertahta atas semuanya. Waktu dia bertahta atas seluruh bumi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ciptaannya itu dia mau mitranya yaitu manusia Adam dan Hawa bersama-sama bertahta memerintah dengan dia. Itulah sebabnya Bapak Ibu, bumi ini adalah bait Allah. Taman Eden itu adalah ruang maha kudusnya di mana Allah bertahta. Tapi kemudian mitranya yang namanya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Yang tadinya hendak memerintah bersama dengan dia, bertahta di hari yang ketujuh itu. Tetapi mitranya manusia yang dijadikan segambar dengan rupa dia itu memberontak, jatuh ke dalam dosa. Tahukah Bapak Ibu, di kemudian hari Allah selalu, nanti kita belajar lebih lanjut, Allah telah memutuskan bahwa dia akan bertahta atas alam semesta bersama dengan manusia. Dan ketika manusia Adam dan Hawa gagal, manusia Yesus Kristus bertahta. Perhatikan pelajaran ini Bapak Ibu, dari Kejadian sampai Wahyu, ketemu hubungan yang luar biasa ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ketujuh tidak ada akhirnya, kita sudah belajar. Hari ketujuh adalah tujuan Allah atas semua yang telah dia ciptakan. Iya, hari ketujuh adalah tujuan dari semua yang telah dia ciptakan Bapak Ibu. Tujuannya bukan sampai kepada manusia, tapi pada hari yang ketujuh ketika dia bertahta dan berkuasa bersama dengan manusia. Itulah tujuan seluruh penciptaan alam semesta. Itulah sebabnya saya katakan tadi Bapak Ibu, Allah ingin bertahta bersama dengan manusia. Ketika manusia Adam gagal, manusia Yesus Kristus bertahta. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, keindahan selanjutnya, di mana Allah memerintah selamanya bersama mitranya yaitu manusia. Kejadian 1 telah menjalin angka 7 ke dalam setiap bagian cerita. Semua cerita dalam Kejadian pasal 1, penciptaan itu Bapak Ibu, ada angka 7 yang dimasukkan oleh Musa. Ini pasti karya sastra yang disengaja. Yang minggu lalu nggak sempat kita ada PowerPoint-nya Bapak Ibu dikasih. Coba perhatikan ini Bapak Ibu. Ada 7 hari penciptaan. Lalu kemudian ada 7 kata Ibrani di ayat pembuka. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam bahasa Ibrani itu 7 kata. Ayat kedua itu 7 kali 2. 7. Apakah sebuah kebetulan? Atau Musa memang punya tujuan dalam karya sastranya yang indah ini? Lalu hari yang ketujuh, persis hari penutupan hari ketujuh, ada 3 baris 7. Begitulah cara penyusunan dari bahasa Ibrani ini. Lalu kemudian, kalau kita melihat kepada bagian-bagian ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, maka kita bisa menarik kesimpulan yang jelas. Bahwa kita harus mendekati kitab Kejadian pasal 1 secara khusus tentang konsep penciptaan dengan non-literal, non-sekuensial. Biarkan dia tidak perlu harus harafiah, tidak harus juga berurutan. Manapun lebih dulu nggak masalah buat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Lalu tidak harus harafiah karena jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kesekian. Diartikan apa itu? Maka bahkan banyak penafsir itu harusnya diartikan dalam bentuk figuratif Bapak Ibu. Oke, kita tinggalkan semua itu, kita selesai. Sekarang kita masuk kepada penerapannya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah perhatikan yang kita bisa pelajari dari cerita Heksahemeron ini. Sebelum minggu depan kita masuk lebih jauh lagi Bapak Ibu. Pelajaran yang pertama, perhatikanlah. Allah itu mencipta, melibatkan ciptaan yang sudah dia cipta. Ini sebuah keajaiban yang luar biasa Bapak Ibu. Perhatikan ayat yang ke-11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Tuhan tidak ciptakan langsung tunas-tunas muda. Tuhan tidak ciptakan biji-bijian. Tuhan tidak ciptakan buah-buahan. Tapi Tuhan perintahkan supaya tanah yang dia ciptakan itu, tanah itu kemudian menumbuhkan tunas muda. Tanah itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Tanah itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah. Jadi Tuhan
sekarang memakai media. Tadinya dia jangan berfirman jadi. Sekarang dia berfirman kepada ciptaan yang sudah jadi, supaya ciptaan itu mencipta, memproduksi sesuatu. Allah melibatkan ciptaannya yang sudah dia ciptakan untuk menciptakan ciptaan yang lain. Perhatikan sekali lagi, Tuhan menggunakan sarana. Dia pakai alat, yaitu ciptaan yang sudah dia ciptakan. Perhatikan ayat 24. Berfirman Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup. Tuhan tidak ciptakan binatang langsung. Tuhan mau itu keluar segala makhluk hidup, ternak dan binatang melalui bumi yang telah dia bentuknya itu. Berbeda dengan Adam dan Hawa. Tuhan tidak berfirman. Tuhan turun tangan langsung. Saya suka pakai bahasa Tuhan belepotan, dibentuknya. Ini gaya bahasa Bapak Ibu, betapa manusia itu eksklusif, khusus, istimewa, begitu dekat. Sampai Allah tidak berkata-kata, tapi Allah berbuat sesuatu. Tetapi untuk bumi, Tuhan berfirman supaya bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Dan perhatikan Bapak Ibu, ini terus berlanjut sampai kepada ayat yang ke-20. Kepada manusia dia berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah barelang dan taklukkanlah itu. Perhatikan Bapak Ibu, sekarang sampai hari ini Tuhan masih mencipta. Setiap kali bayi-bayi lahir, itu bagian dari ciptaan Allah menggunakan suami istri. Sperma bertemu dengan sel telur. Perhatikan Bapak Ibu, Allah mencipta melalui ciptaan yang telah Dia ciptakan. Bapak Ibu berpikir ketika bayi lahir rohnya dari mana? Apakah Tuhan punya persediaan roh di surga? Begitu bayi mau lahir dilemparkan roh? Oh tidak Bapak Ibu. Kehidupan telah dimulai beberapa saat setelah sel telur bertemu dengan sperma, dibuahi, kehidupan telah dimulai. Kalau begitu Adam dan Hawa diberi kemampuan bukan hanya menurunkan tubuh fisik, tapi roh itu turun. Allah cukup sekali menghembuskan nafas kepada Adam, ruah. Nafas yang sama yang ada pada Hawa. Lalu kemudian mereka bersetubuh sebagai hubungan suami istri. Lahirlah Kain dan Habel. Jadi tubuh fisik perpaduan papa mama. Roh yang ada pada Adam dari awal. Roh yang sama turun terus. Itu sebabnya kita semua terkena yang namanya original sin. Dosa turunan. Bukan dosanya yang turun, kecenderungannya. Karena itulah kita tidak percaya dengan teori John Locke yang berkata, anak lahir seperti kertas putih, bergantung siapa yang menggoreskan kertas itu. Lingkunganlah yang menggoreskan. Enggak, anak lahir bukan seperti kertas putih. Anak lahir sudah seperti kertas yang pasti akan rusak. Karena punya kecenderungan. Tapi poinnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah Adam dan Hawa diberi kemampuan untuk menurunkan manusia, Bapak, Ibu, dan saya. Jadi Allah mencipta melalui ciptaan yang telah tercipta itu. Apa pembelajarannya untuk Bapak, Ibu, dan saya? Ayo, lakukan sesuatu. Ciptakan sesuatu yang mempermuliakan Allah. Karena Allah terus mau mencipta melalui Bapak, Ibu, dan saya. Jadilah orang-orang yang mengemban mandat budaya dan terus punya kreativitas. Orang bilang kreativitas tanpa batas. Ayo sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu harusnya anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa. Dulu gak ada sekolah sekuler seperti sekarang. Saya sudah khotbah ini dalam minggu Bapak Ibu ya. Sekolah itu dimulai dari gereja. Di gereja lah orang bersekolah. Pastor-pastor itu dulu ahli perbintangan, ahli bikin jam. Mereka penemu-penemu hebat. Galileo, Galilean dan lain sebagainya. Dulu itu adalah pastor-pastor. Jadi orang-orang dulu sekolah itu di gereja. Dan orang-orang Kristen adalah warga kelas 1 dalam intelektualitas. Penemu-penemu yang hebat luar biasa Bapak Ibu. Perhatikanlah kebenaran ini. Allah mencipta. Dan sekarang Dia mau mencipta melalui ciptaan, yaitu Bapak, Ibu, dan saya. Jadilah orang-orang yang kreatif terus. Jangan berhenti
berkreasi. Ayo orang-orang muda, ayo pikir yang keras, lakukan sesuatu. Sesederhana apapun sebuah ide, coba kerjakan. Allah menikmati penemuanmu sekalipun sangat sederhana. Allah bersuka cita ketika engkau belajar menciptakan lagu barangkali. Yang bagi orang lagu yang sederhana. Tapi ketika lagu engkau lakukan oleh karena perjalanan hidupmu bersama dengan Tuhan. Terciptalah syair-syair di sana. Datanglah nada-nada mengisi syair itu. Jadilah sebuah lagu. Allah pun menikmati. Ayo Bapak Ibu, pelajaran yang penting dari peristiwa penciptaan alam semesta. Allah masih terus bergerak melalui Bapak Ibu dan saya. Bayangkan orang-orang di dunia sekuler hanya beroleh anugerah umum. Namun anugerah umum yang mereka peroleh, mereka maksimalkan dalam diri mereka. Dan mereka menjadi penemu-penemu. Dan perhatikan Bapak Ibu, perhatikan ini. Saya harap Bapak Ibu menangkap apa maksud saya selama ini saya khotbah. Kadang-kadang waktu kita dengar khotbah kita nggak nangkap. Tapi pelan-pelan lama-lama terbentuk teologi di kepala kita Bapak Ibu. Ingat yang saya suka katakan kutipan dari seorang teolog. All truth is God truth. Segala kebenaran adalah kebenaran milik Allah. Dimanapun dia ditemukan. Di budaya Chinese, budaya Jawa, budaya Batak. Dimanapun kebenaran ketika dia ditemukan. Itu milik Allah. Nah ada orang-orang di sekuler sana Bapak Ibu. Yang hanya beroleh anugerah umum saja. Tidak punya anugerah khusus yaitu Alkitab dan Tuhan Yesus. Mereka hanya beroleh anugerah umum alam semesta. Tetapi mereka memaksimalkan yang mereka dapatkan dan mereka menjadi penemu-penemu yang hebat. Dan temuan mereka juga adalah milik Allah yang mereka menemukannya. All truth is God truth. Segala kebenaran adalah kebenaran Allah dimanapun dia ditemukan. Mari kita menjadi orang-orang yang menemukan kebenaran itu. Terus mencipta tanpa henti. Oh penting sekali Bapak Ibu, saya rindu sekali kalau bisa saya menemukan sebuah teologi yang menjawab tantangan zaman. Walaupun gak pernah bisa, karena orang lain telah mendapatkan. Saya pikir ini punya saya original, oh sudah ada orang lain. Saya mikir gini, sudah ada orang lain. Tertinggal terus, gak apa-apa. Tapi belajar terus Bapak Ibu. Saya pertama bertobat, baca Alkitab sampai jam 4 pagi. Baca. Saya sudah cerita Bapak Ibu ya. Belum sekolah Alkitab saya sudah mulai mengerti. Oh kitab Korintus latar belakangnya begini ya. Begini. Saya baca. Waktu saya baca Kejadian. Oh keturunan si ular akan meremukkan. Otak saya langsung cepat. Ini pasti Tuhan Yesus. Ketika dia meremukkan kepala si ular. Tapi ular sempat mematuk tumitnya sehingga tergantung di kayu salib. Saya langsung baru bertobat baca firman Tuhan semangat. Saya langsung tahu ini Tuhan Yesus. Senang sekali. Ya ternyata bukan saya pribadi. Orang lain udah duluan tulis itu. Ternyata nggak original. Nggak apa-apa, tapi berjuang terus, berusaha terus. Ayo, jangan pernah berhenti. Allah belum berhenti mencipta melalui anak-anaknya, umatnya, manusia yang dijadikan segambar dengan rupanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, manusia hampir tanpa batas kemampuannya. Lihat dunia metaverse. Ada orang bisa mikir kayak begitu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya. Oke, itu pelajaran pertama. Ingatlah baik-baik, Allah mencipta dan Allah terus sekarang melakukannya melalui ciptaannya yaitu manusia. Untuk terus menemukan yang lebih baik lagi bagi kemuliaan Allah. Yang kedua, apa pelajarannya Bapak Ibu? Nah ini kita bisa berdebat panjang lebar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tapi ya izinkan saya berbeda mungkin dengan Bapak Ibu. Penciptaan manusia, kita biasa mengenal dengan istilah creatio ex nihilo. Manusia itu diciptakan dari tidak ada menjadi ada, creatio ex nihilo. Tapi saya lebih menganut kepada creatio ex materia. Nanti waktu kita dipulihkan kepada langit baru dan bumi baru, creatio ex vetera atau veteran dari rongsokan kita diciptakan lagi, dimurnikan lebih indah lagi. Yang saya mau beritahu Bapak Ibu, begini. Kalau memang creatio ex nihilo, manusia dari tidak ada menjadi ada. Enggak betul juga. Karena materialnya sudah ada. Apa itu? Tanah. Tuhan kan membentuk dari tanah. Sudah ada material tanahnya. Jadi tidak sungguh-sungguh nihilo. Sudah ada materialnya tersedia. Yang kedua,
Sudah ada kehidupan, yaitu dari dalam diri Allah. Roh Allah itu, roh Elohim. Nah ini menarik Bapak Ibu ya, Elohim itu jamak, plural. Itu sebabnya orang Yahudi sampai hari ini kalau baca kitab suci mereka nggak mengerti. Terutama kitab Daniel. Anak manusia, anak manusia kok bisa terangkat ke surga? Anak manusia kok punya ciri-ciri ilahi? Anak manusia kok sangat-sangat divine ya, sangat-sangat ilahi. Orang Yahudi nggak bisa mengerti. Kenapa? Mereka menolak perjanjian baru. Bapak Ibu dan saya punya perjanjian baru, kita mengerti. Elohim jamak. Oh iya, Tritunggal. Orang Yahudi nggak ngerti. Anak manusia, oh itu Yesus. Ketika ular mematuk tumit, keturunan si perempuan meremukkan kepala, kita tahu itu Yesus Kristus. Orang Yahudi nggak tahu. Sampai hari ini mereka nggak ngerti karena menolak perjanjian baru. Tapi yang saya mau beritahu, perhatikan. Waktu menjadikan manusia, creatio ex nihilo agak sulit dipertanggungjawabkan. Lebih dekat kepada creatio ex materia. Sudah ada materinya, tanah, sudah ada bahan dasarnya, roh Allah. Dihembuskan ke hidung Adam, ruah. Karena itu sekali lagi saya lebih dekat kepada creatio ex materia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan creatio ex nihilo, bukan. Kalau begitu apa pembelajarannya? Di sini pentingnya. Tidak peduli seberapa buruk manusia, seberapa bejat kehidupannya. Dia dijadikan segambar dengan rupa Allah. Dan setiap kali Allah melihat dia, Allah melihat gambarnya ada di sana. Dan ketika Bapak Ibu dan saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gambar itu diperbaharui. Setiap kali Bapak melihat engkau, yang dia lihat gambarnya. Yang dia lihat ada rohnya padamu. Pernahkah merenungkan bagian ini Bapak Ibu? Itulah sebabnya dari awal Allah ingin memerintah alam semesta bersama dengan manusia. Karena gambarnya dia taruh di sana. Rohnya dia taruh di sana. Dari awal Allah ingin melibatkan manusia. Dari awalnya. Allah tidak butuh manusia. Ingatlah ini baik-baik. Allah tidak butuh manusia. Tapi Allah, tanda kutip bahasa saya, Allah begitu mencintai dan menginginkan manusia. Bayangkan Bapak Ibu, semua ciptaan hanya dengan berfirman jadi, tapi untuk manusia dia bentuk dengan tangannya, dia taruh rohnya di sana sehingga setiap kali dia lihat Adam, dia lihat gambarnya ada di sana. Dan gambar itu rusak. Sampai Kristus datang memperbaiki semua gambar itu. Sekarang, setiap kali dia lihat Bapak Ibu dan saya, dia lihat gambar anaknya yang telah membasuh kita. Ayo Bapak Ibu, izinkan saya, sudah habis waktu saya. Tambahlah ya Bapak Ibu ya, gak apa-apa lah ya. Bapak Ibu sudah mulai lapar, tenang saja Bapak Ibu. Pulang ibadah, gak ada sih makanan di sana. Ada makanan di luar sana Bapak Ibu ya, sabar. Bapak Ibu, izinkan saya menerangkan bagian ini. Anggap saja sudah bagian dari 5 poin, ini bagian 4,5 ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ingat, ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa, dijadikan segambar dengan rupa Allah. Saya ulang ini pelajaran yang sudah sangat basic. Ini basic kekristenan diajarkan kepada kita. Tapi izinkan saya ulang. Waktu manusia Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, dia punya kemampuan untuk berdosa. Dia punya kemampuan untuk tidak berdosa. Ini manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Begitu dia jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu dikasihi, apa yang terjadi? Dia tidak punya kemampuan untuk tidak berdosa. Yang kedua, punya kemampuan untuk berdosa. Saya ulang, manusia begitu jatuh ke dalam dosa, dia punya kemampuan untuk berdosa. Yang kedua, dia tidak punya kemampuan untuk tidak berdosa. Pasti berdosa saja. Begitu Tuhan Yesus datang menebus kita di dalam Kristus, kita dikembalikan ke titik awal. Kita punya kemampuan untuk berdosa, kita punya kemampuan untuk tidak berdosa. Bapak Ibu, apa yang saya ingin beritahu? Perhatikanlah, ketika Bapak, Ibu dan saya dijadikan, dimulai dari Adam dan Hawa, gambar Allah dia taruh pada Adam dan Hawa. Melalui Kristus gambar itu dipulihkan, sehingga setiap kali Bapak, Ibu dan saya dilihat oleh Bapa, yang dia lihat gambar putranya. Pertanyaannya, hidupkah engkau seperti putranya pernah hidup? Itulah pembelajarannya.
Hidupkah kita seperti Kristus pernah hidup? Ini penting supaya kita memikirkan begini. Yang terakhir Bapak Ibu, kita selesai ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi pembelajaran kita masih di kitab Kejadian pasal yang keempat, pasal 1 ayat 14 besok ya. Arti sebuah keintiman. Aduh, ini salah satu khotbah favorit saya yang saya tidak mau malu untuk mengulang-ulang. Bahkan kemanapun saya pergi khotbah, saya usahakan khotbah bagian ini. Bapak Ibu, tidaklah kebetulan cara Musa menuliskannya itu Bapak Ibu, setelah tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, cakrawala, kemudian terbanglah burung-burung, air di laut, berkeriapanlah ikan-ikan. Coba perhatikan itu Bapak Ibu. Sebuah ekosistem yang luar biasa, masing-masing saling ketergantungan. Ketika tumbuh-tumbuhan coba tercerabut dari tanah, pasti mati. Ketika ikan tidak mau berkeriapan di dalam air, maunya hidup di angkasa, pasti mati. Ketika burung tidak mau terbang di cakrawala tapi maunya tinggal di dalam air, tenggelam terus, pasti mati. Ketika Adam dan Hawa coba keluar dari Allah, Adam dan Hawa pasti mati. Karena Adam dan Hawa didesain untuk menjadi mitra Allah, bertahta atas alam semesta. Ketika mereka memberontak dan keluar dari Allah, mereka pasti mati. Hanya berusia 930 tahun. Padahal mereka diciptakan untuk immortal, tidak dapat mati. Di zaman sekarang mereka harusnya menjadi Avengers, seperti Thor dengan martilnya. Sayang mereka memberontak. Apa yang saya mau beritahu? Dari awal Tuhan desain, ditaruhnya rohnya pada manusia, gambarnya. Karena hanya orang yang punya kemampuan seperti inilah yang pantas untuk mengelola alam semesta. Tapi gambar ini yang dengannya Tuhan berharap keintiman bermitra bersama dalam memerintah dan bertahta. Kemudian dirusak oleh manusia. Kristus memperbaikinya. Punyakah engkau keintiman dengan Tuhanmu? Keintiman yang membuatmu hidup sungguh-sungguh penuh makna. Punya enggak keintiman? Apakah malam sebelum tidur engkau membangun sebuah keintiman? Apakah engkau bangun pagi membangun sebuah keintiman? Apakah engkau beraktivitas sehari-hari bekerja membangun sebuah keintiman dalam pekerjaanmu? Ketika engkau bergaul, bersosial, bercakap-cakap, apakah engkau yakin bahwa engkau sedang intim dengan Allah? Ayo, saya belajar terus Bapak Ibu. Jatuh bangun terus belajar. Belajar terus untuk punya keintiman semampu yang saya bisa. Sampai kemudian Allah Roh Kudus akan membuat kita menjadi sesuatu yang begitu terbiasa. Dan kalau sudah terbiasa kita membangun keintiman. Ketika keintiman tidak terjadi, kita punya kepekaan untuk sadar, ada yang salah ini. Bapak Ibu, ayo belajar bersama. Penting sekali membiasakan keintiman dengan Allah dalam sebuah doa, baik jam doa maupun kehidupan doa. Bangunlah sebuah keintiman dengan Tuhan. Mulailah bangun sebuah persahabatan yang jujur dengan Allah. Tuhan Yesus telah memulainya dengan berkata, engkau adalah sahabatku. Dia berkata begitu kepada para muridnya. Dia membangun sebuah persahabatan, datang dari dirinya, inisiatif dari dia. Bapak Ibu, ayo mulailah bangun persahabatan dengan Tuhan. Persahabatan yang jujur, persahabatan yang bercerita semua tentang dorongan-dorongan seksualmu yang begitu berat untuk engkau taklukkan, tentang pikiran-pikiran liarmu yang membuat engkau seringkali berpikir negatif. Beranikah kita bersahabat dengan jujur dan terbuka kepada sang sahabat itu, yang walaupun kita tidak jujur, dia tahu semua. Kita coba menyembunyikan, kita coba diam, kita coba melupakan, kita coba mengabaikan, kita coba membuang pikiran-pikiran itu. Dia tahu. Saya mendorong sore hari ini, jauh lebih baik mulai bangun sebuah persahabatan yang intim dan jujur. Dengan semuanya. Sayang ketika saya pertama bertobat, saya tidak diajarkan kebenaran ini. Ketika saya masih begitu muda, antusias saya begitu luar biasa, dorongan-dorongan seksual begitu kuat. Tidak ada seorang pun yang mengajarkan kebenaran ini. Pentingnya membangun sebuah hubungan dengan Kristus, menjadi bangun persahabatan yang intim, lalu bercerita semuanya dengan terbuka. Alangkah baiknya jika saya tahu dari dulu, sehingga kemudian dari dulu saya bisa menjaga kesucian hidup.
Ada orang yang punya kecenderungan, saya bertemu dengan seorang pendeta, dia ajak saya makan, lalu dia berkata begini, dia seorang pendeta pria, Pak John, dari kecil saya lebih tertarik laki-laki daripada perempuan. Saya beritahu kepada dia, oke Pak, engkau punya kecenderungan itu, saya punya kecenderungan yang lain loh. Kalau begitu kita sama-sama punya masalah, ayo sama-sama bergumul, jangan cengeng, jangan kemudian menjadi homo. Saya bilang kepada pendeta itu, sama engkau punya kecenderungan untuk itu, saya punya kecenderungan dosa yang lain. Saya enggak merasa lebih saleh karena saya tidak berlaku dosa seperti yang kau punya. Ada orang merasa orang lain lebih berdosa karena dia tidak melakukan dosa yang seperti itu. Tapi dia lakukan dosa yang lain. Podo ae, sami mawon. Bapak Ibu, jika kita ajarkan kepada anak kita, kepada generasi kita, belajar membangun sebuah keintiman persahabatan dengan Kristus dan berani cerita terbuka semua. Karena tak terbuka pun dia tahu. Lah mendingan terbuka, itu melepaskan tekanan dalam diri, melepaskan pikiran lebih lega. Beranikah kita membangun sebuah keintiman yang jujur, sebuah persahabatan yang intim dan jujur dengan Allah. Kenapa? Karena dari awal kita didesain untuk intim dengan Tuhan. Bapak Ibu, ayo kita renungkan begini bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, kami masih terus mendekati firman-Mu dari Kejadian pasal 1 ya Tuhan. Ada bagian-bagian yang sulit kami mengerti karena keterbatasan kami, cara kami menafsirkan. Tetapi kami coba belajar yang terbaik yang kami bisa lakukan untuk mengerti firman-Mu yang begitu dalam. Yang tak ada dasarnya karena begitu dalam. Yang tak berujung karena begitu jauh dan luar biasa indah. Tapi sekurang-kurangnya malam ini kami belajar Bapa yang baik supaya kami terus punya kreativitas, terus melakukan sesuatu yang terbaik dari diri kami untuk kemuliaan Allah. Hari ini kami belajar bahwa kami harus terus membangun sebuah keintiman, persahabatan yang jujur dengan juru selamat kami Tuhan Yesus. Tolonglah kami. Karena jika kami keluar dari Allah, kami yang mati bukan Allah yang rugi. Kami yang binasa, bukan Allah yang kehilangan. Tuhan tolonglah kami, supaya kami belajar membangun sebuah keintiman dengan Engkau setiap hari, setiap pagi dalam hidup kami. Ajar kami ketika bangun pagi, kami membangun persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan melalui doa perenungan kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Engkau menolong seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali. Hamba-Mu sangat terbatas untuk bisa menerangkan firman-Mu. Bahkan pengetahuan hamba-Mu juga begitu terbatas. Tapi Allah Roh Suci penulis dari kitab suci. Engkau tak terbatas menerjemahkan kepada umat-Mu, menerangkan kepada mereka, memberi mereka pencerahan dan hikmat. Sehingga mereka mengerti bahwa mereka dijadikan segambar dengan rupa Allah bagi kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bangkit diri bersama-sama Bapak Ibu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan Lord, I give you my heart. Haleluya, bersama-sama. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, have your way. Oh, have your way in me.
Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk ibadah pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ketika kami tiba di ruangan ini. Kami percaya penyertaan yang sama akan menyertai kami ketika kami kembali ke tempat kami masing-masing. Allah yang maha besar, Engkau-lah yang memberkati seluruh umat-Mu yang hadir tanpa terkecuali. Pergumulan-pergumulan mereka, kerinduan-kerinduan hati mereka, biar Allah menyelidiki semuanya, dan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau menolong umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ketika besok mereka beraktivitas dengan tanggung jawab mereka masing-masing. Bapa yang maha besar, biar Engkau menyertai dan memberkati. Engkau hadir bersama dengan mereka, membangun sebuah keintiman yang sejati dengan Allah yang hidup. Berkatilah buah karya tangan mereka, berkatilah kesehatan mereka, berkatilah anak cucu mereka. Anak cucu mereka punya masa depan karena Tuhan bersama dengan mereka. Terima kasih pertemukan kami minggu depan untuk belajar kembali kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan yang hidup, terpujilah Engkau senantiasa. Bapa, berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu di gereja-Mu ini sepanjang hari ini, mereka melayani Engkau. Dan melalui pelayanan mereka kami diberkati dalam ibadah ini, dan ibadah ini berjalan dengan baik. Terima kasih, berkatilah mereka. Anugerahkan urapan yang baru, hikmat yang baru, kekuatan yang baru, kerendahan hati yang baru terus. Terima kasih Allah yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu, bukalah kedua belah tangan-Mu bersama-sama, tengadahkan wajah-Mu ke surga. Dengarkanlah kebenaran ini sebelum Engkau menerima doa berkat rasuli. Siapapun Engkau, apapun latar belakangmu, seperti apapun keberadaanmu, dan dari siapapun Engkau terlahir, ingatlah Engkau gambar Allah. Kristus mati untuk kemudian memperbaiki gambar Allah yang telah jatuh dalam dosa itu. Engkau gambar Allah. Karena itu, hormati Allah, pelihara hidupmu. Hormati Tuhan, jaga perilakumu. Sebab engkau gambar Allah. Bapak, Ibu, saudara, saudariku yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, lanjutkan aktivitasmu. Renungkan firman Allah dan lakukanlah, maka terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Kekuatan, pertolongan, perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat hari Minggu.